semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, hari ini kita akan sama-sama fun reading, mencari tahu kira-kira siapa sih yang saat ini sedang merindukan teman-teman. Kenapa mungkin dia atau mereka bisa merasakan rindu, lalu alasannya apa, dan apa pesan yang mungkin ingin mereka sampaikan. Kita akan pakai inisial, kita akan coba cek inisialnya, dan pakai charms juga hari ini. Udah lama kan nggak mainan charms bareng-bareng kita? Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesannya resonate, nanti jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. Jangan lupa untuk follow Instagram ya, dan follow TikToknya Delusion Priestess juga. Akunnya sama username-nya, supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok juga. Oke, di depan mata kalian aku sudah mempersiapkan 3 opsi. Sekarang aku pakai alat bantu Oracle Cards. Teman-teman bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, lalu memilih antara nomor 1 atau kartu confidence, kepercayaan diri, nomor 2 kartu love, cinta, atau nomor 3 kartu compassion, kasih sayang. Teman-teman bisa pilih antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau kalian sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1. Kita akan mencari tahu siapa yang mungkin saat ini sedang merindukan teman-teman. Siapa yang lagi kangen sama teman-teman? Oke. Kemungkinan ini adalah orang dari masa lalu sih aku rasa. Kalian mungkin pernah menjalin hubungan, entah itu hubungan pertemanan atau hubungan percintaan. Dan ada sesuatu hal yang belum selesai. Mungkin masalah yang belum selesai, atau karma yang masih perlu kalian pelajari bersama-sama. Entah kamu perlu belajar karma secara sendiri, atau dia yang perlu belajar karmanya, atau kalian sama-sama perlu belajar bersama-sama. Orang ini orang dari masa lalu kamu. Kamu sama dia, dulu mungkin kalau berkomunikasi itu kalian nyambung. Kalian bisa saling melengkapi, terutama secara komunikasi. Kayak kamu mungkin merasa dengan orang ini, dia paham gitu apa yang kamu mau. Dia ngerti apa yang kamu butuhkan. Dia tahu misalnya kamu lagi butuh apa, terus dia bisa provide, dia bisa menyediakan. Atau vice versa. Kalau dia lagi butuh apa, kamu bisa menyediakan. Dengan orang ini, aku rasa kalian sama-sama belajar lebih percaya diri, sama-sama belajar lebih berani untuk mengasah pikiran, bertukar pikiran. Banyak hal yang kamu pelajari ketika kamu berinteraksi dengan orang ini dulu. Setelah kalian misalnya pisah atau sudah nggak komunikasi lagi, sebetulnya perpisahan itu ada untuk membuat kalian sama-sama jadi lebih dewasa. Dan yang aku rasakan di sini ya, walaupun mungkin dia merasa seperti kangen atau rindu, tapi aku nggak ngelihat dia ada niatan untuk mungkin balikan atau mencoba untuk komunikasi lagi. Banyak di antara kalian yang pilih nomor 1 yang sepertinya hubungan kamu dengan orang ini sebetulnya sudah berakhir. Karmanya sudah selesai. Cuman dia itu kayak masih ingat, masih kangen karena dia ngerasa, oh dulu banyak loh pelajaran yang bisa kita ambil. Dulu berkesan loh.
Dia ibaratnya lagi reminiscing, lagi mengingat-ingat masa lalu untuk melihat sejauh mana dirinya dia dan diri kalian sudah berproses. Orang ini, tapi kalau aku ngomongin zodiak jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Bisa jadi dia memang memiliki zodiak tersebut atau dia memiliki unsur-unsur seperti orang-orang yang berzodiak, seperti yang akan aku sebutkan. Bisa jadi dia antara Aquarius, Libra, Gemini, Capricorn, Cancer, Scorpio, antara yang aku sebutkan itu. Atau dia memiliki banyak kepribadian, atau nanti di natal chart dia sebetulnya banyak unsur-unsur zodiak tersebut. Energi yang aku rasakan di pal nomor 1 ini lebih ke rasa rindu siap untuk mengikhlaskan. Bukan rindu ingin balikan atau ingin memaksakan situasi, tapi rasa rindu yang penuh rasa syukur. Kalian paham kan maksudku? Kayak kadang kita sudah melewati masalah, kita sudah melewati hambatan, terus ada waktu mungkin kita keingat lagi dengan masa lalu, terus kita berpikir kayak, oh ya udah sih, sebetulnya iya sih, nggak apa-apa sih, yang udah lewat ya lewat buat pelajaran gitu. Dan orang ini merindukan kalian karena dia akhirnya sekarang sudah bisa memetik pelajaran yang sudah kamu lewati, yang mungkin sudah kalian lewati bersama-sama, atau yang sudah dia lewati bersama kamu. Dia merasa dia sudah mengambil pelajarannya, dia sudah belajar, dia sudah bertumbuh, dan orang ini aku rasa sangat mengapresiasi atau sangat menghargai kehadiran kamu dalam hidupnya dia. Karena dia ngerasa kehadiran kamu bisa bikin dia lebih bijaksana, bisa bikin dia lebih dewasa, bisa bikin dia lebih tenang. Oke, coba sekarang kita lihat charms ya. Apa mungkin tanda-tanda atau ciri-ciri atau apa yang perlu kamu ketahui tentang orang ini maupun koneksi kalian. Udah lama ya aku nggak pakai charm. Oke. Pertama ada apa ini? Trust. Percaya. Di sini aku jujur merasakan ada perasaan penyesalan. Mungkin dia menyesal atas apa yang dia perbuat di masa lalu, atau dia menyesali apa yang kamu perbuat di masa lalu. Cuman, oke, dia ngerasa kayak oke, nyesal sih. Tapi ya udah, mau diapain? Nggak bisa dipaksakan. Dia saat ini mungkin lagi berusaha untuk berfokus pada karirnya, uangnya, keuangannya, finansialnya. Dan I have to say, mungkin yang bikin dia sadar itu sebenarnya adalah karma. Dia sadar bahwa, mungkin dia sadar di saat dia berinteraksi sama kamu, itu sebenarnya kalian memiliki koneksi yang kuat. Entah itu hubungan romantis, atau hubungan pertemanan, atau hubungan kerja, dia sadar bahwa kalian memiliki koneksi yang kuat. Cuman dia juga sadar kalau misalnya, oh ya udah, nggak bisa dipaksain lagi. Yang sudah berlalu ya berlalu gitu. Ada rasa ikhlas yang sangat besar di sini. Ada proses pendewasaan diri yang sudah terjadi, yang buat orang ini dan buat kamu jadi lebih percaya diri, jadi lebih dewasa. Dream, design, achieve. Orang ini setelah mungkin dia merindukan kamu, dia merasa ini jadi motivasi untuk dia berani bermimpi lagi. Ini jadi motivasi untuk dia berani untuk mengejar harapan dan memperjuangkan apa yang sesungguhnya ingin dia perjuangkan. Bisa jadi Pisces juga, atau dia punya energi Pisces. Dia orangnya sebenarnya sangat tangguh dan gigih. This person knows how to persevere. Ini ada gajah dan ada penyu. Gajah dan penyu sama-sama binatang yang walaupun ada hambatan, ada rintangan, ada ombak atau ada lumpur, akan tetap berjalan maju kan untuk sampai di tujuannya dia. Dan orang ini, orang yang sedang merindukan kamu, dia sadar bahwa sekarang dia sudah jadi lebih tangguh, dia sudah jadi lebih kuat. Cuman dia tahu gitu loh, kayak the past is the past. Energi ikhlasnya besar banget loh. Dan aku udah jaffa, aku berasa aku kayak ngomong ini tadi. Energi ikhlas dia besar. Orang ini energi lapang dadanya besar. Apakah orang ini sayang dan peduli sama kamu? Iya, sayang dan peduli, iya. Tapi dia bukan tipe orang yang aku rasa akan memaksakan situasi. Kalau misalnya ini mantan kamu atau orang dari masa lalu kamu, sahabat kamu, terus kalian sudah gak komunikasi, aku rasa dia tipikal orang yang akan mendoakan kamu dari jauh, daripada memaksakan kalian harus berinteraksi. Unicorn. Orang ini pun aku rasa selain dia lagi mencoba untuk fokus ke karir,
Dia lagi coba untuk fokus ke perkembangan diri dan mengejar mimpi-mimpi atau harapannya dia. Dia mungkin orang yang cukup psychic, intuitif. Bisa jadi dia punya bakat-bakat spiritual yang entah dia sadari atau tidak sadari, atau bahkan sedang dia coba untuk maksimalkan. Mungkin dia juga lagi tertarik untuk belajar hal-hal spiritual. Untuk beberapa orang dari kalian, ada yang mungkin di antara kalian masih ada peluang untuk komunikasi. Ada yang mungkin dia akan coba untuk komunikasi lagi ketika dia siap dan ajak ngomong kayak, gue kangen loh sebetulnya. Gue masih punya perasaan loh sebetulnya. Kalau dia melihat dia masih punya celah, dia masih punya kesempatan, dia akan coba cari celah untuk berkomunikasi. Tapi, untuk saat ini, kita kan nggak ada yang tahu ya waktunya Tuhan. Kita nggak ada yang tahu waktunya semesta. Tapi untuk saat ini, aku rasa fokusnya dia memang lagi lebih ke mimpi. Dia merindukan kamu, dia kangen kamu, karena dia ngerasa energi kamu itu bisa sangat-sangat memotivasi dia. Lalu, ya kan, coins. Fokusnya dia saat ini lagi lebih fokus ke uang, karir, materi, kerjaan. Mungkin dia lagi termotivasi untuk buat bisnis, atau mengembangkan bisnisnya, atau ganti kerjaan baru, dan lain sebagainya. Believe in love. Kehadiran kamu ini sebenarnya membuat dia berani untuk percaya cinta. Kehadiran kamu membuat dia berani percaya mujizat, berani percaya pada keajaiban. Dia sadar kehadiran kamu dalam hidup dia itu bukan kebetulan. Dan dia sangat menghargai kehadiran atau presence kamu dalam hidupnya dia. Orang ini bijaksana loh. Aku perlu bilang, mungkin iya di masa lalunya atau saat kalian berinteraksi, mungkin dia pernah buat kesalahan, atau dia pernah buat kamu kayak emosi, marah, jijik, geli. Dia bikin kamu sakit hati. Tapi di sini aku melihat dia sudah sangat berproses. Dia bukan dia yang dulu lagi. Dia sudah jadi sangat bijaksana. Coba kita cek inisialnya ya. Tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Karena toh ini general fun reading saja. Inisialnya itu ada S. S, T, F, G, J, V, I, T, T lagi double T, I, T, triple T, ada T lagi, 4T, dan D. Tapi kalau inisialnya nggak resonate, it's okay. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Untuk teman-teman yang pilih nomor 2, sekarang kita akan sama-sama mencari tahu kira-kira siapa yang mungkin saat ini sedang merindukan teman-teman. Bisa mungkin teman, atau mantan kamu, atau keluarga kamu, atau siapapun orang dari masa lalumu. Siapa yang sedang merindukan teman-teman yang pilih nomor 2? Orang ini sedang mengalami fase transformasi besar-besaran. Ini bisa pasangan, bisa mantan kamu, atau keluarga, atau teman masa kecil. Ya, kayaknya kalau nggak keluarga, mantan, teman. Teman yang kamu sudah nggak komunikasi lama gitu. Bahkan mungkin lebih dari 1 orang yang sebetulnya lagi kangen sama kamu saat ini. Orang ini sadar dan dia mungkin juga melihat bahwa dia itu sudah berubah 180 derajat. Atau kamu yang sudah berubah 180 derajat.
Orang ini mungkin melihat kamu sebagai orang yang sekarang jadi panutan, sekarang jadi orang yang lebih berani, sekarang jadi orang yang lebih tangguh, sekarang jadi orang yang lebih kuat. Mungkin kamu dulu direndahkan oleh orang lain, atau dia dulu direndahkan oleh orang lain. Ini energi bisa vice versa. Di antara kalian ada yang mungkin dulu direndahkan oleh orang lain, tapi sekarang dia jadi lebih berkarisma, jadi lebih baik, jadi lebih better, so much better, karena ada energi transformasi di sini. Dan dia, kenapa dia merindukan kamu? Aku rasa ini energi rindunya yang kayak energi rindu yang ingin menunjukkan bahwa oh, gue udah lebih baik loh. Gue tahu kalau misalnya lo tahu gue berubah, pasti lo akan bangga sama gue, gitu. Kayak ingin flexing, kayak ingin mamer. Dan orang ini, aku bisa bilang mungkin dia merasa rindu karena sebetulnya dia sedang merasakan kebosanan. Kebosanan atau kejenuhan atas apa yang mungkin sedang dia alami dalam hidupnya saat ini. Dia mungkin ngerasa kayak lingkungan sekitar dia bikin dia bosen. Atau dia lagi ngerasa lagi ada masalah dan dia pengen nyari kamu karena dia ngerasa dan dia berpikir kehadiran kamu bisa bantu dia cari solusi dalam hidupnya dia. Aku perlu bilang orang yang pilih nomor 2 ini, orang yang lagi kangen kamu sama kamu, kemungkinan saat ini dia juga lagi kesepian. Lagi kayak nggak punya teman diskusi, nggak punya teman buat diajak ngobrol. Dia lagi berusaha untuk fokus ke karir, memfokuskan diri ke karir, dan lagi berusaha untuk memfokuskan diri ke perkembangan dirinya juga. Tapi jatuhnya malah jadi pelampiasan. Banyak di antara mereka yang jatuhnya ini malah jadi pelampiasan. Orang ini mau laki-laki atau perempuan, dia sedang berusaha untuk mencintai dan menerima dirinya sendiri. Aku rasa dia ingin kayak pengen pamer gitu, kayak gue sudah lebih sukses loh, gue sudah lebih ini, gue sudah lebih itu, bla 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 bla. Tapi dia masih perlu belajar untuk mencintai dan menerima dirinya dia sendiri apa adanya. Dia seakan mencari validasi eksternal. Orang ini kangen sama kamu karena mungkin dulu kalian juga sering tukar otak, sering diskusi, sering kasih hadiah, sering tukeran saran dan lain sebagainya. Dia ingin kehadiran kamu bisa kayak nemenin dia, dampingin dia pelan-pelan. Entah kenapa aku merasakan ada energi emosi yang meledak-ledak di sini. Dan orang ini tipikal yang mungkin gampang baper ya. Gampang baper bukan berarti dia gampang meledak-ledak, tapi gampang segalanya itu dimasukin hati, mendem. Lalu apakah rasa rindunya ini positif? Aku rasa 50-50 ya, tergantung gimana. Tergantung gimana cara dia merespons rasa rindunya ini, dan tergantung bagaimana cara kamu melihat situasi ini. Bisa jadi positif kalau kamu merasa kamu adalah orang yang terbiasa untuk dikangenin, dicariin, terus dibutuhin, terus kalian bisa kayak komunikasi, saling dukung, ngobrol 24 jam gitu. Tapi kalau kamu bukan tipe orang yang suka untuk dibaperin, kamu mungkin akan merasa nggak nyaman ketika kamu tahu bahwa dia kangen kamu memang karena dia butuh kehadiran kamu. Ada yang dia butuhkan dari kamu gitu. Orang ini, orang yang lagi merindukan kamu, bisa dibilang dia lagi berusaha dan perlu healing. Perlu belajar pahamnya, perlu memahami pentingnya self love. Coba ya, kita cek dari charm ya. Oh, tadi kayaknya ada yang jatuh. Penyu. Ada energi keras kepalaan di sini. Mungkin dia atau kamu sebetulnya masih suka keras kepala. Masih ada energi denial di sini. Dan aku rasa mungkin yang pilih nomor 2 ini, kalau ini mantan atau orang dari masa lalumu yang pernah terkait hubungan percintaan, hubungan romantis sama kamu, mungkin dia masih denial, kayak denial masih sayang sebetulnya, tapi dia nyangkal kayak enggak, gue nggak sayang, biasa aja gitu. Kalian dapat lebih banyak dari yang tadi. Oke. Dream, design, achieve.
Saat ini orang ini sebetulnya masih ingin berusaha untuk mengejar mimpi, mengejar harapan, mencapai target-targetnya dia, mencapai keinginan-keinginannya dia. Apakah akan ada komunikasi di antara kalian? Untuk beberapa di antara kalian mungkin akan ada peluang untuk kalian berkomunikasi lagi. Bisa dia yang mulai komunikasi duluan atau kamu yang terpanggil untuk mulai komunikasi duluan. Aku merasa orang ini mungkin lagi terbangkitkan secara spiritual karena ada energi transformasi besar-besaran di dia saat ini. Dan dia mungkin lagi mengalami kayak banyak mungkin lagi melewati dark night of the soul-nya dia, atau lagi melewati fase-fase kebangkitan spiritualnya dia. Lagi pelan-pelan jadi lebih intuitif, pelan-pelan jadi lebih psychic. Gajah. Aku merasakan entah kenapa orang ini lagi dalam fase atau mode galak, tegas, senggol bacok, nggak mau diganggu. Love. Kalau kalian tanya, apakah orang ini sayang dan peduli sama kalian? Iya, dia sayang. Tapi rasa sayangnya itu juga, dia belum tahu rasa sayangnya itu sayang sebagai teman, sayang sebagai sahabat, sayang sebagai pasangan romantis, atau sayang sebagai keluarga. Dia tahu dia sayang. Tapi rasa sayangnya dalam konteks apa, itu yang dia nggak bisa decide. Ada sedikit energi indecisive di sini. Butterfly. Transformation. Energi transformasinya besar. Mungkin orang ini juga sebetulnya lagi dilingkupi, dikelilingi dengan siklus pertemanan yang I have to say nggak sepenuhnya positif buat dia. Mungkin teman-teman dia masih banyak yang suka mempengaruhi dia. Dan itu yang bikin dia jadi rada-rada indecisive atau sulit membuat keputusan. Night owl, mungkin dia lagi menyibukkan diri malam-malam kerja, atau dia memang tipikal yang insomnia. A young girl. Banyak dari kalian yang ini kayaknya teman dari masa kecil sih ini, atau teman sekolah yang kangen sama kamu gitu. Aku merasakan hubungan atau interaksi kalian itu tergolong takdir. Mungkin kamu dan dia itu tergolong yang bisa antara soulmate atau karmik hubungannya. Karmik bukan hanya karmik negatif ya, tapi karmik juga ada yang karmik positif, protected. Mungkin banyak di antara kamu yang bertanya-tanya kayak, aduh, kok saya kehilangan orang ini sih? Aduh, kok situasinya begini sih? Kok situasinya begitu? Tapi kalian mungkin saat ini lagi berkomunikasi bukan karena Tuhan jahat, bukan karena semesta jahat, tapi karena kalian masih sama-sama butuh untuk belajar. Ada pelajaran yang perlu kalian petik dari satu sama lain dan dari perpisahan kalian. Tuhan tuh lagi ngelindungin kalian dari rasa sakit hati yang mungkin lebih dalam kalau kalian memaksakan situasi ini. Ada rasa sayangnya, ada rasa nyamannya, dan kalian mungkin yang paling tahu rahasia satu sama lain. Tapi Tuhan mau supaya kalian nggak ketergantungan dengan satu sama lain juga. Nggak ada energi kodependensi. Ada 2 penyu ya. Ada 2 penyu tadi. Ada energi stubbornness, keras kepala. Ya kan? You are my special angel. Nggak kebetulan Tuhan sedang menjauhkan kalian. Karena kalau kalian disatukan, energi ketergantungannya atau kodependensinya akan sangat kuat. Coba kita cek inisialnya ya. Tapi untuk inisial jangan langsung ditelan mentah-mentah ya, karena ini general reading. Kalian dapat lebih banyak dari yang tadi kayaknya. D, Y, V, E, R, M, I, A. Ada S, aku lihat ada S, tapi S-nya jatuh kemana? E, N, D, kosong. Mungkin kosong karena kamu nggak dikasih tahu namanya, atau kamu udah tahu siapa orangnya. Dan E lagi. Oke.
Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. Jangan lupa untuk follow TikTok juga supaya kita bisa seru-seruan bareng di TikTok dan di Instagramnya Delusion Priestess. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih nomor 3, opsi nomor 3 atau oracle card yang ini, kita akan mencari tahu siapa yang sebetulnya saat ini sedang merindukan teman-teman. Lalu apa niatnya dan apa yang mungkin terjadi? Ini bisa keluarga, bisa teman, atau orang dari masa lalu kamu, teman kamu. Siapa yang sedang merindukan teman-teman yang pilih nomor 3? Oh wow. Ini yang pilih nomor 3 kayaknya ini kalian, ini opsi yang paling spiritual dibanding yang lain nih. Ya. Ada seseorang dengan energi feminin yang besar, terlepas dari gendernya atau jenis kelaminnya apa, tapi energi femininnya dia besar. Itu pertama. Lalu keluarga dan orang dari masa lalu kamu. Aku rasa ini lebih ke keluarga, teman, atau orang dari masa lalu, atau bahkan yang merindukan atau yang merindukan kamu adalah seseorang yang mungkin sudah meninggal. Energinya masih merindukan kamu, energinya masih nyari kamu. Bukan berarti aku bilang orang ini nggak tenang ya di surga sana, tapi dia kayak pengen ngomong, dia pengen ngasih pesan ke kamu. Energi keluarganya besar, bisa ini mungkin nenek kamu atau ibu kamu, atau ya mungkin kalau misalnya kamu masih punya ibu, masih punya nenek, masih punya keluarga, atau sahabat perempuan, energinya besar, energi feminin ya. Bisa perempuan atau laki-laki, tapi besar energi feminin. Dan yang aku rasakan kebanyakan memang jenis kelaminnya juga perempuan yang lagi kangen kamu. Orang ini secara energi, secara feeling, secara intuisi, dia tahu kalau mungkin saat ini kamu lagi kena masalah. Dia tahu kalau mungkin saat ini kamu lagi ada masalah bahkan. Dia tahu kalau kamu mungkin lagi khawatir tentang uang, lagi khawatir tentang passion, lagi khawatir tentang kesehatan, dan lagi khawatir tentang emosi. Aku juga bisa bilang, kenapa tadi aku bilang ini mungkin spiritual banget, karena ada energi, banyak di antara kalian lagi dikangenin sama spirit guides kamu. Lagi dikangenin sama Tuhan, malaikat pelindung kamu, atau bahkan leluhur kamu. Mereka lagi kangen sama kamu, lagi kangen sama kehadiran kamu. Mungkin mereka kangen dengan kamu yang lebih rajin ibadah, lebih rajin doa, lebih rajin meditasi. Kamu yang lebih spiritual, kamu yang nggak terlalu panikan, bukan kamu yang mungkin saat ini kamu sadar kamu lagi panik, gampang stres, gampang kepikiran, gampang ini, gampang itu, atau kamu lagi ada masalah, lagi ada penyakit, lagi gampang sedih, lagi gampang ngedown. Karena kamu lagi gampang ngedown, lagi gampang sedih, otomatis kamu semakin jauh dari kata hatimu, kamu semakin jauh dari intuisimu, kamu semakin jauh dari Tuhan. Dan malaikat pelindungmu, Tuhan, leluhurmu bahkan, mereka itu ibaratnya kayak kangen. Kalian pernah nonton film ini gak sih? Aku keinget, ini aku reading buat kalian, aku keinget film Coco yang ada keluarga yang sudah meninggal, papanya kangen anaknya, dan anaknya juga kangen, dan mereka bisa saling merasakan energinya kan, walaupun gak bisa ngeliat. Dan di kondisi kalian, aku juga ngerasain kayak gitu. Mungkin ada anggota keluarga kamu yang sudah meninggal,
atau malaikat pelindung kamu tuh sadar gitu loh kalau kamu lagi ada masalah, tapi kamunya mungkin juga lagi kayak terlalu terfokus, kamunya terlalu takut, kamunya terlalu fokus ke masalah kamu, kamunya terlalu fokus ke sumber-sumber stres kamu, jatuhnya malah kamu stres sendiri dan kamu lupa bahwa kamu itu nggak sendirian. Ada Tuhan, ada malaikat pelindung, ada intuisi kamu yang bisa membantu kamu. Kamu tuh ditolong, kamu tuh dijagain, kamu nggak sendirian. Tapi saking kamu ngerasa kayak masalah terus, kamu jadi bikin tembok, kamu jadi menghambat dirimu sendiri. Sini yang aku rasakan saat aku bacain buat kalian, sebenarnya di sekitar kalian itu ada banyak cinta, ada banyak kebaikan, ada banyak orang yang mau nolongin kamu kalau kamu lagi ada masalah. Ada banyak orang, ini fun reading tapi buat teman-teman yang pilih nomor, buat teman-teman yang pilih nomor 3, ini jatuhnya jadi lebih ke healing loh buat kalian. Karena I have to say, mungkin mereka yang lagi merindukan kamu itu bisa merasakan kalau energimu tuh lagi lost banget. Kamu lagi butuh pertolongan. Tapi apakah kamu bersedia untuk ditolong juga? Apakah kamu bersedia untuk mengikuti intuisimu? Apakah kamu bersedia untuk ngikutin kata hatimu supaya kamu juga ditolong? Ditolong bukan hanya ditolong oleh intuisi, bukan hanya ditolong oleh malaikat pelindung, bukan hanya ditolong oleh Tuhan, tapi juga orang-orang sekitar kamu. Jangan takut untuk buka hati. Kalian yang pilih nomor 3 ini tipikal yang aku rasa terbiasa memandirikan diri sendiri sampai kamu takut minta pertolongan. Padahal banyak orang yang mau nolong kamu dalam hidupmu, banyak orang yang mau membuktikan cintanya buat kamu. Mereka kangen kamu yang lebih ceria, mereka kangen kamu yang periang, mereka kangen kamu yang penuh cinta, bukan kamu yang mungkin gampang sedih, bukan kamu yang gampang ngedown, bukan kamu yang gampang insecure, bukan kamu yang ngerasa kayak kamu tertindas dan terinjak-injak oleh masalahmu. Mereka kangen kamu karena mereka ingin ibaratnya kasih tanda, kasih ingat, kasih pengingat, kasih reminder bahwa you deserve to be happy loh, kamu berhak loh untuk bahagia. Jangan mengucilkan diri sendiri karena ketakutan kamu atau karena kegagalan kamu di masa lalu. Orang-orang yang lagi kangen kamu tahu bahwa kamu berkualitas, tapi mungkin kamu ngerasa insecure, kamu ngerasa nggak berharga, kamu ngerasa nggak layak dan bla 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 bla, sampai kamu yang menarik diri dari mereka. Sedangkan mereka tuh sebenarnya pengen nolong kamu. Coba ya, kita cek pakai charm. This is quite heavy. Kita cek pakai charm, kira-kira apa pesan yang mungkin ingin disampaikan atau apa tanda-tanda dari siapa yang lagi kangen sama kamu. Ya udah. Kayak kamu dapat lebih banyak dari yang lain. Believe in love. Ya kan? Mereka lagi merindukan kamu itu sangat pengen kamu untuk percaya cinta lagi. Mereka mau kamu bisa percaya cinta lagi, kamu bisa buka hati lagi. Jangan pesimis lagi dalam cinta. Ya bisa jadi ini memang ancestor atau leluhur dan malaikat pelindung kamu. Butterflies, mereka tahu, orang atau energi yang lagi merindukan kamu itu tahu bahwa kamu itu sebenarnya sekarang sudah di ambang perubahan. Kamu nggak bisa ada butterfly lagi. Kamu nggak bisa memaksakan diri untuk bertahan di situasi atau zona nyaman kamu atau kebiasaan kamu yang buruk atau hal-hal dari masa lalu yang menghambat kamu. Mereka ingin kamu terbang. Mereka nggak mau kamu selamanya jadi ulat. Mereka mau kamu jadi kupu-kupu gitu. Bisa terbang, bisa bebas. 2 kali believe in love. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini mungkin kamu saat ini lagi kayak kecewa, pesimis, takut jatuh cinta, takut buka hati, takut menerima kebaikan, takut dikhianati, takut ini, takut itu. Tapi secara energi, makhluk atau orang yang lagi merindukan kamu, mereka mau kamu buka hati, mereka mau kamu percaya pada mujizat, percaya pada keajaiban, percaya pada cinta. Mereka mau kamu menghidupi hidupmu sehari-hari, bukan hanya hidup selewat gitu aja. Mereka mau kamu bisa menghidupi hidupmu dengan maksimal supaya kamu bisa mengingat momen-momen yang membahagiakan dan momen-momen yang terbaik dalam hidupmu. Ya kan? I got goosebumps. Live your dream. Mereka mau agar teman-teman bisa semangat mengejar mimpimu, mengejar harapan kamu,
memperjuangkan harapan dan keinginan kamu semaksimal mungkin. Key, ya, I feel it. Mungkin teman-teman yang pilih nomor ada 3 kartu kunci atau lebih. Ya. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu mungkin saat ini lagi diambang, perlu nggak ya saya ngejar mimpi? Perlu nggak ya? Mungkin nggak ya mimpi saya jadi kenyataan? Bisa nggak ya mimpi saya dan harapan saya jadi kenyataan? Bisa mimpimu jadi kenyataan. Dan kamu punya kuncinya. Kamu punya apa yang kamu butuhkan untuk memperjuangkan apa yang kamu inginkan. Tapi, jangan takut terus-menerus. Semuanya kan baik-baik aja kok. Protected. Kalau kamu ngerasa seperti kamu sendirian, kamu kesepian, oknum orang atau energi yang lagi merindukan kamu ingin mengingatkan kamu bahwa kamu tuh nggak sendirian, kamu dilindungi, kamu dijaga. Down. Teman-teman tahu kan kalau misalnya daun itu bisa menyerap oksigen dari cahaya, terus bisa menggunakan cahaya matahari untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan zat yang negatif, karbon dioksida. Dan teman-teman ini ingin diingatkan untuk, kalau kamu selama ini menyimpan ketakutan, menyimpan energi negatif dari dalam dirimu, lepaskan, ikhlaskan. Serap lagi energi-energi positif yang ada di dalam dirimu. Yang ada di luar dirimu dan di dalam dirimu. Ubah vibrasinya, dari vibrasi negatif jadi vibrasi yang positif. Jangan takut untuk buka hati. Aku rasa orang atau energi yang lagi merindukan kamu, ingin mengingatkan kamu bahwa kamu itu dilindungi. Ada malaikat kan? I knew it, this is the spiritual pile. Mereka benar-benar pengen kamu terbang, mereka pengen lihat kamu sukses, mereka ingin lihat kamu bahagia, mereka ingin lihat kamu bisa menikmati hidupmu, living your life to the fullest, bukan mengeluh terus. Mereka ingin kamu bukan cuma jadi biasa aja, tapi meninggalkan legacy. Ada salib. Terlepas dari apapun agamamu, ya aku rasa ini aspek yang pilih nomor 3 ini spiritual banget loh. Ibaratnya kayak yang lagi nyari kamu, yang lagi kangen kamu Tuhan loh. Semesta, malaikat pelindungmu. Beliau ingin agar kamu bisa mendekatkan dirinya ke beliau. Bisa mendekatkan diri kamu ke beliau. Supaya kamu bisa jadi orang yang lebih spiritual. Supaya kamu bisa jadi orang yang berani untuk merendahkan hatimu. Untuk dibimbing lagi. Atau bisa jadi orang yang kangen sama kamu ini sebenarnya orang yang sangat-sangat spiritual. Sangat-sangat spiritual. Dan mungkin mereka juga ngedoain kamu, bawa kamu meditasi, bawa doa gitu. Orang ini nggak mau kamu gagal. Bayar. Inisialnya ada I, ada Y, ada U, ada C, ada U lagi, ada R, ada K, ada C, ada P, dan ada W. Tapi untuk inisial jangan langsung ditelan mentah-mentah ya, karena ini general reading yang seharusnya jadi fun reading. Tapi buat teman-teman yang pilih nomor 3, ini benar-benar energinya tuh cukup berat ya aku, dan healing. Ini ibaratnya kayak kalau misalnya aku jadi malaikat pelindung kalian ya, ibaratnya tuh kayak mereka pengen ngomong kayak, udah yuk, berhenti ngeluhnya, berhenti kabur-kaburannya, sekarang datang ke kami ingin bantu kamu, Tuhan mau bantu kamu, semesta mau bantu kamu, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kamu juga belum bersedia dibantu gitu. Aku melihat untuk teman-teman yang pilih nomor 3 tuh sebenarnya banyak keajaiban, banyak mujizat, banyak hal baik yang menanti kalian. Tapi kamunya harus bisa mengubah dulu mindsetmu, mengubah fokusmu dari yang mungkin kamu terbiasa untuk melihat yang sedih-sedih, dari yang kamu mungkin terbiasa melihat dirimu sebagai korban atau victim, mengubah persepsimu jadi memberanikan diri untuk melihat dirimu sebagai survivor atau penyintas. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. I really am not expecting this to be this heavy loh. Aku harap pesannya bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka, komen kalau misalnya kalian rasa resonate, subscribe kalau belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Prestige serta TikToknya Delusion Prestige.
Jangan lupa untuk follow TikTok supaya kita bisa seru-seruan bareng di sana. Kalau di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal wedding, informasi lebih lanjut ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya The Legend Priestess. Kalau gitu, berarti untuk ketiga pesan yang perlu aku sampaikan hari ini, semuanya sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.